Setiap pejuang kanker punya cerita mereka sendiri yang pastinya menguras emosi dan penuh perjuangan. Buat gua, radioterapi adalah salah satu pengobatan kanker yang paling berat yang pernah gua jalani. Sampai pada titik gua kehilangan indera rasa, kulit gua terbakar, dan untuk pertama kalinya gua meneteskan air mata karena rasa perih. Lewat vlog keempat gua ini, gua ingin share bahwa gua berhasil melawan segala rasa sakit itu. Dan gua yakin kesusahan apapun yang sedang kalian hadapi, kalian juga pasti bisa. Gua Angdi Mulyawan, pasien kanker nasofaring stadium 4B, and this is my story. Setelah selesai menjalani 6 sesi kemo, gua mulai menjalani kemoterapi dan radioterapi selama kurang lebih 2 bulan. Berbeda dengan kemo yang dilakukan 1-2 minggu sekali, jadwal radioterapi ini setiap hari, kecuali weekend dan hari libur. Emang mirip sih sama jadwal sekolah dan kerja ya. Mungkin gua akan cerita dulu sedikit kenapa selain kemo, gua harus radioterapi. Atau kenapa nggak langsung radioterapi aja? Faktanya memang yang menentukan metode pengobatan kanker adalah tingkat atau stadium kanker dan kondisi setiap pasien. Jadi nggak harus selalu sama. Penjelasan dokter gua seperti ini. Anggap aja dalam satu ruangan itu terdapat banyak banget nyamuk. Nah, gimana caranya kita ingin membunuh nyamuk yang di dalam ruangan itu? Salah satu caranya adalah pertama disemprot dulu menggunakan obat anti nyamuk. Setelah itu banyak nyamuk kan yang mati. Tapi masih ada nyamuk-nyamuk yang bisa survive bahkan bertelur. Nah, so next step-nya adalah kita ambil raket nyamuk dan langsung kita arahkan ke target sampai benar-benar mati. Kemoterapi adalah obat nyamuk itu. Radioterapi adalah raket nyamuk. Karena kanker gua sudah metastasis, jadi fokus awalnya adalah membunuh massal semua sel kanker lewat obat kemo gitu kan. Setelah itu dilakukan radioterapi di area-area yang masih terdapat sel-sel kanker gitu. Radioterapi adalah menggunakan sinar X berdosis dan berenergi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker. Cara kerjanya adalah dengan merusak DNA mereka sehingga mereka tidak bisa membelah diri lagi dan mati. Lalu diurai dan dihapuskan oleh badan kita. Nah, tapi memang efeknya ini tidak bisa instan. Jadi dibutuhkan beberapa hari, minggu, atau bulan sampai DNA sel-sel kanker ini rusak dan mati. Makanya terapi radiasi ini biasanya tidak cuma 2-3 kali, tapi berbelas-belas kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Gua menjalani 33 kali radioterapi dengan full dosis. Yang gua tahu ada 2 jenis radioterapi. Satu eksternal, menggunakan mesin untuk memancarkan radiasi pada kanker tanpa menyentuh tubuh. Mesin akan berputar mengelilingi tubuh dan mengarahkan sinar ke bagian tertentu dari berbagai sudut. 2. Internal. Sumber radiasi dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Sumber radiasi ini bisa berupa bahan padat atau bahan cair. Untuk bahan padat atau biasanya disebut brachytherapy, di mana bibit-bibit radioaktif kecil ditanamkan di dekat tumor. Bibit-bibit tersebut melepaskan radiasi di area kecil untuk membunuh sel-sel kanker. Untuk bahan cairan, sumber cairan bisa diberikan secara oral atau melalui selang infus atau suntikan. Sumber cairan mengalir di aliran darah ke jaringan seluruh tubuh untuk mencari dan membunuh sel kanker. Sekali lagi, dokterlah yang akan menentukan metode mana yang dipilih. Tergantung dari jenis, ukuran, dan lokasi kanker, serta kondisi pasiennya. Untuk gua, metode yang digunakan adalah eksternal dengan jenis IMRT.
Jadi teknologi ini dapat menyesuaikan dosis radiasi pada sel kanker dan mengurangi paparan radiasi pada sel-sel sehat sehingga dapat meminimalisir efek samping. Sebelum terapi radiasi, berikut checklist yang harus gua penuhi. 1. CT scan kembali untuk melihat ukuran dan area kanker terkini. 2. Cek gigi dan pasang semacam pelindung karena gigi adalah salah satu area yang sensitif juga. Maka harus dipastikan tidak ada luka terbuka di area gigi dan gusi. Dan at least 1 tahun setelah radiasi, tidak boleh ada prosedur tambal, cabut, atau operasi gigi. 3. Pemetaan dan simulasi. Di tahap ini, dokter menandai area mana saja yang akan terkena paparan sinar radiasi serta dosisnya. 4. Pembuatan face mask. Face mask ini mengcover dari kepala sampai ke area bahu. Gunanya untuk memastikan posisi gua saat diradiasi nanti tidak bergerak. Karena kalau gerak, nanti sinar radiasinya salah sasaran. 5. Makan. Dokter menyarankan gue untuk memaksimalkan berat badan, jadi gue disuruh makan sebanyak mungkin karena katanya nanti saat terapi radiasi, berat badan pasti akan turun. 18 Januari 2022 adalah hari pertama gue menjalani radioterapi. Proses terapinya ternyata kurang lebih 10-12 menit. Dan ini sudah termaksud saat masang face mask dan dilepaskan juga. Serta ada pengarahan dari dokter untuk posisi tubuh kita. Nah, ini adalah ruangan dan alat ini juga yang digunakan untuk terapi radiasi. Jadi gua akan berbaring menghadap ke atas selama proses radiasi dan memakai si face mask tersebut. Selama proses, karena pakai face mask ya, jadi mata gue otomatis tertutup gitu. Dan diusahakan jangan sampai batuk atau bersin. Kenapa? Karena kita tuh nggak boleh gerak sama sekali. Tapi seandainya kita mau bersin atau batuk, nggak bisa tahan lagi, ya kita bisa kasih kayak kode lambaian tangan. Nanti mereka bisa memberhentikan sementara proses radioterapi tersebut. Dan selama proses ini nggak ada sama sekali orang di dalam ruangan kecuali si pasien. Tapi ya tentu saja ada ruangan kontrol, di sana ada dokter yang mengawasi kita gitu loh. Dan ternyata tidak ada rasa apapun sih selama proses radioterapi, ya cuman rasa hangat sedikit gitu aja sih. Zaman almarhum bokap gua, mungkin kurang lebih 20 tahun yang lalu lah ya. Habis radioterapi, warnanya tuh lebih hitam gosong gitu kulitnya. Dan penglihatan bokap gue itu sedikit terpengaruh. Jadi kurang baik lah penglihatannya. Ya thanks to technology, saat ini radioterapi sudah bisa ditargetkan hanya pada area yang dituju. Tanpa mempengaruhi atau meminimalisir lah ya sel-sel jaringan normal yang lainnya. Sehingga lebih tidak terkena dampak. Karena area yang diradiasi adalah sekitar nasofaring dan leher, jadi efek samping yang gua alami ya di area sekitar tersebut. Dan semua efek samping ini mulai bermunculan di terapi ke-11. Hilang indera rasa. Jadi tuh makanan yang gua makan mulai berangsur-angsur hambar. Gua tuh nggak bisa ngerasain manis, pahit, asam, asin, kecuali pedes. Di mulut masih bisa berasa. Dan ini tentu saja bikin nafsu makannya kan jadi turun gitu loh. Karena ya semua makanan jadi nggak ada rasanya sama sekali. Dan itu berlangsung selama terapi. Dan setelah itu sekitar 6-7 bulan benar-benar nggak bisa rasain apapun. 2. Mulut kering. Radiasi mengakibatkan penurunan produksi air liur dan otomatis mulut jadi kering. Salah satu tips dari dokter adalah untuk mengunyah permen karet atau makan makanan yang asam untuk menstimulasi. Efek samping ini masih gue rasakan sampai hari ini, jadi gue harus atau sebisa mungkin makan makanan yang berkuah. 3. Luka di mulut.
Biasanya muncul satu sariawan aja udah perih dan sakit banget kan? Bayangin kalau mulut kalian itu penuh dengan sariawan. Bukan cuma di gusi, di bibir, tapi juga di langit-langit, mulut, dan lidah. Khususnya di bawah lidah yang paling perih. Jangankan makan, minum aja perih. Luka di kulit, karena kan kita radioterapi tuh tiap hari gitu. Nah, otomatis kulit ini tuh jadi terbakar karena paparan radiasi. Awalnya tuh muncul kayak dia cuma merah-merah, kayak habis tanning lah gitu. Nah, lalu lama-lama tuh dia jadi luka dan bernanah. Ini makin parah sampai di akhir-akhir sesi terapi. Dan luka ini nggak boleh kena air juga. Nah, gue tuh nggak boleh juga berkeringat. Jadi waktu mandi pun gue harus hati-hati. 5. Rambut rontok. Selain kemo, radiasi juga membuat rambut rontok. Lucunya, karena area kanker utama gue di sebelah kiri, jadi dosisnya lebih tinggi, dan ternyata kumis gue juga ikutan rontok dan tumbuhnya lambat dibandingkan sebelah kanan. Seperti yang gue bilang, radioterapi itu adalah treatment yang paling berat selama gue menjalani treatment untuk pengobatan kanker. Terlebih lagi, gue juga menjalani kemo di saat yang bersamaan. Jadi bayangin aja efek kemo dan radioterapi secara bersamaan gitu munculnya. Dan pastinya rasa sakit itu ya berkali-kali lipat gue rasakan. Sampai ada satu waktu di mana gue menyerah untuk makan dan minum. Karena gue udah nggak bisa menahan rasa sakit. Walaupun di satu sisi juga badan gue butuh banget nutrisi gitu. Dan salah satu cara gue untuk memotivasi diri sendiri untuk makan adalah dengan menonton food vlogger review makanan. Dan yang paling sering gue tonton itu Next Carlos sih. Makan cuy. Walaupun gue nggak bisa merasakan rasa, tapi setidaknya dengan menonton, ternyata cukup berhasil untuk menstimulasi gue untuk makan. Memang, usaha tidak mengkhianati hasil. Setelah 33 kali radioterapi, 12 kali kemoterapi, dan segala rasa sakit yang gue jalani selama treatment, PET scan gue menyatakan bahwa seluruh sel-sel kanker, khususnya nasofaring dan leher ya, kecuali liver, sudah dinyatakan bersih. Setelah perjalanan kemo dan radiasi, gue memberikan apresiasi gue setinggi-tingginya untuk semua pejuang kanker. Karena treatment yang kita lalui ini tuh berat memang. Jadi gue juga mau kalian tetap berjuang. Dan percayalah, kita pasti bisa menjalani ini karena kita adalah manusia-manusia kuat. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. 12 sesi kemoterapi, gatel. Hilang indera rasa. Awalnya tuh mulai ada hilang indera rasa. Awalnya tuh hilang asam, pahit, kecuali pedes. Masih bisa rasa di mulut gitu kan. Jadi nggak bisa tuh, kok gue ulang lagi? Paling cuma bisa tuh pedes gitu kan. Jadi dan ini tuh kan jadi terus pengobatan kanker. Terlebih gue ada melewati 33 kali radioterapi. Kok gue ngapain gitu?